Kita lanjutkan Al-Ainu fi istilahi tariqatil karkariyati, membaca kitab Al-Mahjatul Bayadha. Ini tahap kedua. Tahap kedua setelah ilmu. Kan kita membahasnya itu dari ilmul yakin, lalu ainul yakin, lalu hakul yakin, atau ilmul basirah, ainul basirah, lalu hakul basirah. Nah, kemarin itu sudah tentang ilmu, tentang ilmul yakin atau tentang ilmul basirah. Nah, sekarang ini lanjutannya adalah ainul yakin atau ainul basirah, jadi mata. Jadi mata ini, dan ini adalah awal, kalau ini tahap kedua secara teoritis, artinya dari ilmu kemudian ain atau melihat. Setelah kita tahu lalu kita melihat, ada informasi tentang Ka'bah, lalu kita melihat Ka'bahnya, maka kalau karkarya itu dia melihat dulu, melihat, lalu setelah melihat baru dikasih tahu itu Ka'bah itu. Jadi al-ainu, ain atau mata, mata basirah atau mata yakin, ainul yakin, itu hiya sirrul athar. Sirrul athar adalah rahasia athar. Jadi ini kan yang kita lihat ini athar nih semuanya nih. Ada TikTok, ada bumi, ada langit, ada isi bumi, isi langit. Ini athar semuanya. Lalu kalau kita melihat dari ainul basirah, maka yang dilihat itu adalah sebenarnya sir dari athar itu. Tetapi sir ini belum terungkap, artinya belum pada level ma'rifat. Karena ma'rifat itu levelnya nanti setelah khalwat, ilmunya laduni. Makanya tidak pernah ada pembahasan di room ini tentang ma'rifat, karena ma'rifatnya memang ilmunya batin gitu. Transfer prosesnya. Makanya sir, walaupun musyahadah itu adalah musyahadah sir, tetapi sirnya belum terungkap. Tapi dilihat dulu, dilihat aja dulu. Nanti setelah matang ruhaninya, artinya syekh sudah melihat bahwa ruhani seorang murid itu sudah matang, sudah bisa diungkap sirnya ini, baru diungkap, sehingga proses dari ain tadi menjadi hak. Jadi ainul basirah menjadi hakul basirah. Itu. Wa dzatul qudsiyatu lisyai'i, dan zat kudus untuk syai'. Jadi zat kudus itu artinya dia sudah masuk sifat. Sifat, karena kalau zat itu aqdas. Ini berarti sifat. Makanya yang dilihat itu adalah nur. Nur itu masih sifat atau nama gitu. Jadi belum ke Allahnya. Makanya selalu dirahasiakan mengenai, tidak pernah diceritakan atau tidak pernah dibahas mengenai titik itu. Tapi yang diceritakan itu tentang melihat cahaya. Dan cahaya ini bukan tujuan, karena dia masih al-qudsiyah, masih kudus, masih bukan zat. Wa muzhiru majlal iradatil kulliyati. Dan ain ini adalah muzhir. Muzhir artinya yang membuat zahir. Jadi ketika orang sampai kepada tahap ainul yakin, dia melihat orang itu. Jadi seseorang yang sampai kepada ainul basirah, artinya basirah yang sudah bisa melihat, berarti nanti basirahnya itu melihat makna, bukan melihat hissi. Nah, untuk melihat makna itu perlu ada guru yang membuka basirahnya. Makanya ini muzhir, yang menjadikan zahir. Jadi alam malakut itu zahir gitu. Bagi semua karya itu alam malakut zahir, walaupun zahirnya itu pada lorong-lorong tertentu, tidak semua malakut. Tapi ada, yang dibuka itu adalah agar seorang murid itu ketika melihat malakut itu dia membersihkan hatinya, itu yang dibuka. Kalau misalnya lain-lain dari hal itu tidak terbuka. Jadi muzhir ini yang membuat alam malakut itu zahir,
itu adalah alam malakut pada lorong-lorong tertentu, pada pavilion-pavilion tertentu, pada pintu tertentu, pada kamar tertentu. Gitu. Majlal iradatil kulliyah, tempat tajallinya iradah kulliyah. Jadi yang dilihat di alam malakut itu setiap murid beda-beda. Gampangnya itu kalau ditanya ada apa saja, ya ada benda matinya, ada hewannya, ada tumbuhannya, ada dan lain-lain gitu. Tapi beda, tumbuhan di sana beda, hewannya juga beda, benda-bendanya juga beda. Intinya begitu. Al-mumbathiki anha mazahirul athar al-idhafiyah wal i'tibariyah, yang memancarkan mazahir, madhar athar wal al-idhafiyah wal i'tibariyah. Ini sebenarnya sudah sangat teoritis dan memang lagi sedang berteori ini. Untuk prakteknya di luar Ramadan. Jadi al-athar al-idhafiyah wal i'tibariyah itu, athar artinya ini athar semuanya yang kita lihat di bumi ini. Al-idhafiyah yang idhafi wal i'tibariyah. Wahya aslul far'i. Ini kita tidak bahas terlalu panjang. Wahya aslul far'i, ain itu, mata basirah itu atau mata yakin itu adalah aslul far'i. Asal dari pokok dari cabang. Cabangnya ini, cabangnya bumi ini cabang. Nah, ketika melihat asal, karena bumi dan langit dan isinya itu adalah cabang yang asalnya adalah malakut. Nanti kalau orang sudah nyampe ke Jabarut, maka malakut ini juga menjadi cabang lagi yang asalnya yang di Jabarut itu. Jadi dari Jabarut dulu sebagai asal, baru setelah itu malakut sebagai cabang. Tapi bagi orang yang mentoknya masih di malakut ini jadi asal, jadi pokok. Lalu bumi ini menjadi far'un, jadi cabang. Wa habbatus syajarah, dan biji pohon, artinya benih. Jadi orang kalau sudah dibukakan mata basirahnya, dia melihat maknawi, dia melihat misalnya an-nur, dia melihat cahayanya, lalu dia melihat misalnya sab'a samawatin tibaqa, dia melihat langit, 7 lapis langit, maka dia sudah berarti ditanamkan biji pohon. Nah, pohonnya ini adalah pohon sanad, namusul wujud al-muhaddad li ma'alimil aghyar, hukum wujud al-muhaddid yang membatasi ma'alimil aghyar. Jadi hukum wujud, mata basirah itu membatasi ma'alimil aghyar, atau aghyar ini adalah selain Allah. Jadi maksudnya kalau orang sudah sampai ke malakut dan dia melihat cahaya, nah cahaya ini kan dia cahaya sifat, artinya sifat yang sifat-sifatnya Allah atau nama-namanya Allah. Makanya batas selain Allah itu bisa dibatasi, karena bisa berarti menjadi begini, Allahu nur as-samawati wal ard, langit dan bumi di sini dia dibatasi di sini, sedangkan dia sudah sampai ke cahaya di sini. Nah, maka ini cahaya itu membatasi langit dan bumi. Itu kira-kira. Wal latifatuh, ini latifah. Ini yang sering kalau orang toriko itu ngerti latifah, tapi di karker itu enggak terlalu dipakai mengenai latifah ini. Wal latifah ghairul mudrika illa fil mahsusil wahmi. Nah, kalau ain, mata, itu matanya melihat apa ini namanya? Melihat bumi, melihat langit dan isinya, berarti dia yang dipakai mata kepala. Nah, dari tadi ini mata basirah. Mata basirah. Fa haitsumal athar, tsummal ain, fal mahallu wahidun wan nadratu takhtalif. Jadi sebenarnya beda cara pandang saja. Orang yang melihat ini alamul mulki, orang yang masih di alam mulk wa syahadah melihat benda itu sebagai benda. Tapi kalau orang pada alam malakut, dia melihat benda bukan sebagai benda, tapi benda sebagai cahaya. Jadi
tempatnya sama, artinya sama, alamul mulk wasyahada, wan nadhratu takhtalif, tapi pandangannya berbeda. Ada yang melihat hanya dari pandangan alamul mulk wasyahada, ada yang sudah meningkat pada pandangan alam malakut. Itu tahap kedua mengenai al-ain. Yang kemarin tahap pertamanya.